101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi Lovers, jam 9 pagi. Sesuai dengan tadi yang Bagus bilang ya, kita ada talk show kali ini bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dan pagi hari ini Bagus pastinya gak sendirian ya, karena sudah datang nih Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bapak Bambang Purwadinugroho SHMH, yang sudah datang ke studio Star FM. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bagus dan Star Lover semua. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Dan di cuaca yang sangat cerah ini, semoga kita juga bisa ini ya, secerah hati ini ya Lovers ya, untuk dengerin obrolan kita nih berdua ya sampai nanti jam 10 pagi Lovers. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang rekam KTP sukses pemilu 2024. Dan buat Anda Lovers yang pengen bertanya ya, boleh bergabung di 0818 621 013. Dan ini kan nanti di tahun 2024 nih ada pemilu ya Pak ya. Betul. Dan sekarang persiapannya pasti sudah sangat banyak banget nih Lovers ya. Dan sebenarnya nih Pak Bambang ya, kalau untuk potensi pemilih pemula di Bantul itu ada seberapa banyak ya Pak ya? Terus apakah mereka sudah punya KTP elektronik semua atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi jumlah penduduk Bantul itu saat ini 968.237 jiwa atau orang ya. Nah, kemudian KPU sudah menetapkan untuk yang bisa nanti berpartisipasi dalam kegiatan pemilu 2024 nanti di Bantul itu DPT-nya angkanya 742.074 orang. Jadi angka yang cukup banyak ya. Nah, dari angka itu sebenarnya potensi KTP-nya untuk pemula itu ya sekitar itu. Jadi di angkanya 742 ribuan. Nah, tentu ini butuh kerja Dukcapil untuk bisa bagaimana anak bangsa yang pemula yang mau 17 tahun atau yang sudah nikah ini dipastikan sudah rekam KTP. Kenapa rekam KTP menjadi penting? Karena KTP elektronik bisa dicetak itu hanya melalui tindakan perekaman. Jadi alurnya seperti itu Mas Bagus. Jadi dipastikan orangnya harus datang, kemudian bertemu petugas Dukcapil, nanti akan diverifikasi secara fisik ya. Jadi tidak bisa diwakilkan. Jadi anak itu harus datang, kemudian nanti kita rekam biometrik. Apa itu rekam biometrik? Yaitu rekam terkait identitas, terkait dengan sidik jarinya. Jadi yang di Dukcapil itu sudah dilakukan sidik jari yang direkam itu lengkap. Jadi 10 jarinya. Jadi tidak hanya 1-2 jari, harus 10. Okay. Kiri kanan. Kemudian juga yang penting juga dilakukan perekam biometrik melalui retina mata atau iris mata. Nah, ini sehingga teknologi kita terkait KTP elektronik ini juga sudah modern, sudah maju. Karena dengan rekam biometrik itu nanti identitas individu itu terekam ke database kita. Seperti itu. Jadi memang untuk secara proses itu udah teknologinya canggih ya Pak ya? Jadi teknologi KTP kita nih tidak kalah dengan teknologi KTP negara-negara maju di dunia. Yes. Karena dulu kita pernah tuh memiliki KTP yang tidak elektronik. Kalau di dulu tuh namanya KTP siak. Jadi masih KTP yang sifatnya lokal dan tidak bisa atau menyimpan data atau tidak ada chipnya. Ya, sehingga kita tidak aneh tuh kalau dulu warga itu kalau dia pindah antar kecamatan saja sudah yang terbitkan camatnya. Nah, sekarang dengan KTP elektronik sudah tidak ditandatangani Pak Camat. Lebih gampang ya Pak? Ya,
tidak juga oleh kepala dinas, tapi cukup ditandatangani yang bersangkutan. Oke, memudahkan kita ya Solovers. Betul, ya sebagai warga gitu ya, untuk mendapatkan fasilitas ya pasti ya Solovers. Nah kalau tadi kan untuk teknologinya sudah sangat canggih ya Pak ya untuk pembuatan dari KTP elektronik ini. Tapi ada nggak sih Pak kayak semacam upaya percepatan pembuatan dari KTP elektronik nih? Seperti apa Pak? Jadi karena tadi potensinya cukup banyak, maka langkah Dukcapil itu untuk mencapai itu dengan percepatan. Jadi ada program-program kami yang dilakukan sehingga ada kecepatan yang diraih untuk perekaman KTP itu. Jadi perekaman KTP itu tidak hanya dilakukan dengan pendekatan stasioner, jadi hanya datang ke Dukcapil. Nah, jadi rekam KTP itu bisa dilakukan juga di Kapanewon. Jadi kami sudah mendekat ke Panewonan, kemudian kita juga datang ke lapangan, ya, sehingga kita kirimkan petugas kita ke sekolah-sekolah. Jadi saat ini yang lebih kami sering lakukan itu ke sekolah. Kenapa ke sekolah? Karena anak-anak bangsa ini banyaknya kan pada di sekolah. Makanya Dukcapil dikenal namanya program Dukcapil Go to School. Nah, itu langkah percepatan yang kita lakukan sehingga dampaknya juga luar biasa Mas Bagus. Jadi hari ini kita lihat data kita, perekaman KTP ini melesat cukup tinggi. Jadi kenapa? Untuk wajib KTP kita itu ada 742.133, itu sudah berhasil kita rekam 749.759 anak. Nah, itu kalau di persentase itu angkanya sudah 98,98%. Nah, sehingga itulah dampak percepatan. Nah, jadi pola ini kami sangat antusias dan terima kasih sekali dukungan semua stakeholder dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi, kabupaten, Bapak Kepala Kemenak yang mengizinkan kami datang ke Madrasah Aliyah MAN, Madrasah Negeri. Kemudian Pak Kepala Balai Dikmen Bantul mengizinkan kami datang ke SMA, SMK negeri, bahkan SMA, SMK swasta di Bantul. Nah, sehingga tadi angkanya 99,98, sehingga hari ini kita tinggal beberapa saat mendekati hari keramat untuk pencoblosan. Iya, betul. Tanggal 14 Februari kita hanya menyisakan kurang lebih 3.500 anak Bantul saja yang harus kita kejar. Sehingga nih saya terima kasih kepada Star FM nih, Star Radio bisa memberikan kesempatan saya untuk, dan juga tentu dengan Mas Bagus nih yang cakep sekali. Kita bisa menginformasikan kepada publik kita, tidak usah khawatir dengan perekaman. Jadi perekaman akan kami lakukan terus sampai nanti di hari H. Yang penting tadi siapkan dirinya untuk bisa merespon ketika ada perekaman percepatan atau jemput bola. Jadi mereka cukup bisa rekam di sekolah. Nah, ketika Dukcapil datang ke sekolah, atau merespon ketika Dukcapil datang ke kelurahan mungkin. Nah, sehingga sisa yang 3.500 ini bisa kita tuntaskan. Bisa lebih cepat ya Pak bisa ya? Bisa lebih cepat lagi. Oke. Berarti memang ada sistem jemput bola ke sekolah ya Pak ya? Betul. Jadi ini satu metode kita yang saat ini cukup efektif. Nah, sehingga kita tinggal sedikit lagi, tetapi tadi mari kita selesaikan. Kalau perlu tidak nunggu tanggal 14 Februari. Udah hari pencoblosan ya? Iya. Kenapa? Ke sekolah itu cukup efektif, tetapi ada sedikit kendala. Kenapa? Dengan kondisi sekarang itu kita
sekolah punya program-program yang juga harus dijalankan. Jadi misalnya kalau kita datang ke sekolah tuh anaknya baru ujian, kita nggak bisa. Kemudian kita datang, anaknya kok nggak di tempat, kemana? Ternyata baru praktek kerja lapangan. Nah, sehingga padahal kalau praktek kerja lapangan kan nggak sehari 2 hari. Betul. Nah, ini tentu kan kita harus menata lagi. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga memang belum lagi kalau habis ujian biasanya libur. Betul, Pak. Nah, sehingga ini penting saat ini pada umumnya libur ya, sehingga percepatan itu kami rencanakan ini Mas Bagus untuk bisa ke kalurahan. Nah, sehingga biar lebih cepat lagi itu semangatnya. Oke, jadi nggak cuma datang ke sekolah tapi juga ke kelurahan ya Pak Iya. ya? Nah, kami tinggal menunggu kesiapan dari jajaran Pak Lurah, Bu Lurah nanti untuk menyampaikan jadwalnya, sehingga nanti di Bantul bisa kita jemput bola melayani perekaman di kelurahan. Oke. Tapi kalau untuk kendalanya nih Pak, dalam proses ini kan masih ada tadi berapa ratus anak di Bantul ya Pak ya? 3.500-an. Itu kendalanya ada apa saja nih Pak? Ya, kendalanya satu anaknya tidak ada di sekolah atau tidak di tempat. Mungkin PKL, mungkin sakit, mungkin juga ada lomba ujian dan seterusnya. Nah, sehingga itu kendala dari pihak siswa. Nah, kemudian kendala dari Dukcapil ya, pertama ini kami dengan keterbatasan personel dan alat tentunya. Nah, kemudian yang berikutnya kadang kami tidak menafikan. Jadi kadang ketika ke lapangan ada kesulitan juga ketika siswanya sudah siap, alatnya ada di tempat, personel petugas sudah siap, ternyata jaringan kita nggak stabil. Itu ya kita harus berhenti sejenak. Seperti itu kendalanya umumnya. Sehingga ini juga perlu pemahaman kita semua. Jadi ada sedikit antri. Jadi kalau nggak antri ya tadi alatnya harus ditambah, jaringannya harus lancar, siswanya juga harus ready di situ. Insya Allah tadi selesai cepet. Nggak perlu nunggu kayak berhari-hari lama ya Pak ya? Iya, karena rekam KTP itu normal paling lama itu ya 3-4 menit, 4 menit lah. Karena dia kan difoto wajahnya, kemudian sidik jari, iris matanya. Yang lama tuh biasanya kan anak-anak itu difoto pengennya seperti selfie. Nah, sehingga dulu saya masih ingat betul ketika kita rekam KTP pemula di tahun 2001-2002 itu cepat. Kenapa? Karena petugas itu tidak memberi kesempatan kepada yang difoto untuk ngecek fotonya. Jadi jedet udah antrian berikutnya. Kalau sekarang kami memberikan kebijakan, memberikan toleransi, di foto bisa melihat cocokan, tapi ya jangan lebih dari 2 kali. Sehingga itu agak butuh prepare waktu, karena lihat terus difoto ulang. Itu kendala ya. Kemudian juga misalnya dia mau merubah lagi tanda tangannya, ya kita maklumi kadang ada tanda tangan itu tidak bisa plek, mungkin agak ya ini juga menjadi penting. Jadi tanda tangan itu dari kebijakan Dukcapil itu bisa dirubah, tetapi ya kalau terlalu sering dirubah menjadi kurang bagus, malah nanti tidak bisa nyambung dengan dokumen yang lain. Nanti tanda tangannya akan beda dengan di ijazah misalnya, nanti di paspor misalnya. Jadi sehingga ini juga dengan kenapa demikian, karena kita sekarang sudah berlakukan perekaman itu nanti wujudnya satu data, single identity number. Jadi data rekam itu bisa
terkoneksi dengan pelayan publik. Jadi begitu rekam KTP maka individu atau masyarakat itu terkoneksi dengan BPJS, dengan perbankan, dengan juga perpajakan, NPWP. Sehingga sekarang tidak aneh nih kalau NIK kita juga sudah semakin menyatu dengan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi itu yang menjadi kendala kita ketika di lapangan tuh, kenapa kadang rekam kok lama, itu yang terjadi Mas Agus. Oke, jadi memang ada banyak ini juga ya Pak ya, kendala-kendala yang nggak disangka gitu ya Solovers ya, kayak misalkan ada kendala dari alatnya atau mungkin dari dari orangnya gitu yang nggak bisa hadir misalkan. Apalagi ini kalau anaknya masih cewek-cewek tuh. Jadi kalau masih punya jerawat nggak mau difoto. Kalau pengennya mulus ya mulus, Pak ya? Pengennya glowing. Nah ini mohon maaf, Dukcapil belum punya anggaran bedaknya sama listriknya. Diedit Pak, diedit. Lah. Oke, karena tadi kan kalau untuk teknologi sudah semakin bagus lah ya, nggak kalah sama negara yang lain nih Solovers ya, dari Disdukcapil Bantul. Tapi sejak tahun 2016 nih Pak, sampai sekarang itu ada inovasi apa saja yang dilakukan sama Disdukcapil Bantul Pak? Ya kalau inovasi sudah alhamdulillah sudah 18. Oke. Jadi karena dukungan penduduk itu kan menyangkut semua aspek kehidupan. Jadi tidak mungkin pelayan publiknya itu lancar kalau tidak punya KTP, tidak mungkin punya SIM, tidak mungkin punya paspor ya, tidak punya cari kerjaan nggak bisa, kan harus punya identitas. Mau cari sekolah ya. Sehingga tentu ini menjadi perhatian juga bagi kita semua supaya dokumen kependudukan ini dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Oke. Semuanya punya ya Pak ya? Iya harus. Jadi bahkan kita pun masih ada ya, mungkin kecil ya 0,0 sekian. Ada yang warga itu enggak punya KTP. Nah ini kan kasihan, karena dokumennya itu kan nanti dia enggak bisa, kalau mau cari bansos enggak bisa dapat bansos. Seperti itu. Mau mengakses layanan pemerintah jadi agak sulit ya Pak ya? Akan kesulitan pasti itu. Oke. Dan pastinya juga ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan nih ya Solovers ya untuk Disdukcapil Bantul. Tapi ada yang merasa nih Pak ya, inovasi yang hadir ini ternyata masih ada yang mengeluhkan, katanya kok agak merepotkan ya. Nah kalau dari Disdukcapil Bantul sendiri itu menghilangkan kesan merepotkannya itu gimana Pak? Biar semuanya tuh merasa oh ya ini gampang gitu, gampang diakses gitu. Ya pertama kita memberikan edukasi tentu dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kemudian dengan lembut ya biar ada pemahaman bersama dulu. Jadi bicara rekam tadi ada pernik-perniknya, artinya enggak seperti hanya rekam toh. Nah ketika dia datang dia nggak ngerti kalau rekam KTP itu untuk kepentingan publik resmi gitu loh. Jadi datangnya sembarangan pakai kaos saja. Nah kan harus pakaian yang sopan, ya minimal baju lah. Kemudian juga kalau mau rekam nggak boleh pakai lensa kontak. Oh harus dicopot. Harus copot. Kacamata boleh nggak sih Pak? Ya kacamata copot karena harus direkam betul itu. Kemudian juga ya harus di prepare, kalau dari awal itu sudah pakai jilbab ya silahkan langsung pakai jilbab, sehingga nanti sudah direkam dicetak KTP lagi minta yang ada jilbab. Ya meskipun secara aturan ya diperbolehkan, cuma kita ini sangat hati-hati, sangat selektif supaya belangko kita itu bisa mencukupi semua warga. Problemnya kan itu. Kenapa? Karena belangko KTP itu
yang punya kewenangan mencetak hanya pemerintah pusat. Jadi itu undang-undang Admindu, sehingga kita ini kan ada alokasi. Kalau Bantul alokasinya berapa, Sleman berapa, kota berapa, sehingga ini juga menjadi concern bagi kita. Kalau rekam itu ya harus udah dipastikan benar datanya, lengkap elemen datanya, tidak salah orang. Kalau salah orang nanti jadi duplikat, KTP-nya tidak bisa dicetak. Oke, itu salah satu kendala juga ya Pak, ya, bisa jadi ya. Ini kalau ada salah-salah gitu iya, kan. Ya karena namanya juga kan alat. Iya betul. Tapi meskipun tingkat kesalahannya sangat kecil, ada 1-2 lah yang tapi bagaimana kamu menghadapi yang seperti itu? Ya enggak masalah, silahkan ke Dukcapil kembali. Nanti kan bingung tuh, waduh. Atau ini juga kemudahan untuk percepatan, jadi rekam KTP elektronik itu bisa dilakukan di manapun, jadi bisa numpang rekam. Ini tetapi kalau sudah direkam, sudah ada KTP, tidak bisa merubah data. Oke, jadi datanya ya itu aja ya, nggak boleh misalnya diganti, saya mau alamatnya diganti, nggak mau yang di Bantul, nggak bisa. Oke, jadi memang datanya ya kayak ya udah ya, itu aja pertama ya Pak, kali masuk di entry. Oke. Jadi memang kalau untuk kayak kendala-kendala ya solvers ya itu pasti ada juga, dan kayak ya kalau ada sedikit masalah 1-2 itu juga ada tapi berhasil diatasin ya Pak ya pastinya. Alhamdulillah ya seperti itu. Buat Anda solvers yang mau bergabung mau nanya boleh banget ya 0818621013. Silakan yang pengen bertanya tentang perekaman KTP ya, KTP elektronik. Sudahkah Anda melakukannya solvers, terutama buat pemilih pemula ya yang berusia 17 tahun nih tahun ini, pastikan ya untuk Anda nih solvers ya sudah melakukan perekaman iktp pastinya. Dan habis ini kita bakal balik lagi ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi tetap di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Ada masih dengerin talk show bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Masih bersama dengan Bapak Bambang Purwadi Nugroho SHMH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Terima kasih Solvers buat Anda yang sudah bergabung ya di Instagram Star Jogja FM dan juga di WhatsApp 0818621013. Ini sekarang sudah ada pertanyaan nih Pak Bambang yang sudah masuk ke Instagramnya Star FM. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Mas Rian. Mas Rian ini nanya nih Pak, kalau bikin KTP di sekolah itu selesainya berapa hari ya Pak? Oke ya Mas Rian, jadi KTP itu cepat dicetak. Jadi asal status di database kita itu print ready record, nah atau basa Jawa niki siap cetak. Jadi, nah kalau yang sekarang ini alhamdulillah dengan sistem siap terpusat kita, ini Mas Bagus. Ini kalau normal itu 15 menit setelah rekam itu sudah bisa cetak. Tuh. Jadi kenapa? Nah, ketika setelah direkam, dedet, sidik jari, aris mata, masuk ke sistem di pusat verifikasi, kemudian dia akan statusnya print ready record. Nah, sehingga ketika dipanggil namanya misalnya Agus gitu, nah, sudah bisa muncul gambarnya, kemudian elemen datanya. Tetapi kalau statusnya belum print record, kita panggil Agus nggak muncul karena datanya tuh tersimpan di server pusat di Pasar Minggu. Nah, itu bisa lebih cepat ya Pak ya? Jadi tidak nunggu hari sebenarnya. Cuman kan tadi harus print record, yang kedua harus blankonya ada. Karena alat rekamnya itu sendiri, alat cetaknya sendiri. Nah, makanya tadi sebenarnya kita ada inovasi tuh. Nah, rekam
KTP terintegrasi, jadi tidak hanya rekam terus tidak jadi rekam bisa jadi. Nah ini untuk yang sekolah kami cetakkan, jadi tidak perlu nanti datang lagi ke Dukcapil. Itu kelebihan kalau tadi inovasi program to school itu tadi. Tetapi kalau adik-adik itu yang setelah rekam mau mandiri, saya mau sendiri aja menyetakkan di Panewon, ya boleh. Nah, nanti kalau di Dukcapil Bantul kita inovasinya ada aplikasi Dukcapil Smart Bantul. Biasanya kan enggak seronto tuh nunggu 15 menit, ya ada, ya sudah gitu aja langsung download aplikasi Dukcapil Smart Bantul, masukkan NIK-nya, nanti kemudian kasih nomor emailnya. Nah, nanti minta ambil menu yang cetak KTP baru. Jangan salah nih, cetak KTP baru. Nah, nanti terus ada notifikasi kapan ngambilnya. Nah, itu jadi ada dua cara. Sehingga itu Mas Rian bisa kita sampaikan ya. Jadi tidak berhari-hari untuk bisa punya KTP. 15 menit ya? Iya, itu jadi bisa ya? Makanya ini enggak usah khawatir, dan insya Allah kita siapkan. Karena hari ini pun saya nugaskan tim ke Jakarta ngambil belangko. Jadi hari ini kita memang belangko kita tinggal 1000-an ya, berapa, tapi itu sudah saking bagaimana kita mau membantu menyiapkan memfasilitasi masyarakat ini, udah belum aja kita sudah cepet-cepet persiapan ya Pak ya? Persiapannya sehingga nanti sudah brand ready record, dia sudah mengakses ke online DS tadi misalnya, ya sudah cepet. Langsung bisa jadi dalam hitungan menit ya Pak ya? Iya. Nggak berhari-hari ya Mas Rian ya? Nah, kemudian kan Mas Rian nanti cepet bisa punya SIM, nyari SIM. Betul. Nah, ini penting. Kenapa? Jadi jangan sampai ke sekolah udah bawa motor nggak bawa SIM. Nah itu pelanggaran ya Pak ya? Pelanggaran nanti dagdikduk saja di jalan. Iya betul. Nah itu ya, Masa Lovers ya yang masih belajar nih bawa motor, jangan lupa bawa SIM, bikin SIM ya. Kalau dan sudah KTP. Iya betul. Jadi kenapa Undang-Undang Admindo mengamanatkan dari dokumen identitas penduduk itu wajib melekat. Jadi kemanapun harus dibawa tuh KTP. Selalu dibawa ya Pak ya? Nah selalu, jadi sehingga nanti ini penting pertanyaan, kalau ada yang nanya nanti terkait sidik jari ya, saya akan jelaskan juga di situ. Oke. Ini juga ada satu pertanyaan dari Mbak Nindya nih Pak di Nindya, Instagram. Ya. Jadi kalau ini sebenarnya tadi sudah sedikit dijawab sama Pak Bambang, tapi ini pertanyaannya lebih ke target yang belum perekaman itu selesainya kapan ya Pak? Dan bisakah langsung cetak di tempat? Nah kalau cetak di tempat tadi sudah dijelaskan, bisa ya Pak ya? Ya. Oke. Tapi kalau targetnya ya, Pak? Target kita itu secepatnya sebenarnya Mas Bagus. Tetapi ini ternyata kondisi kita program to school ini ada kendala tadi. Hari ini umumnya sudah habis ujian, otomatis masuk liburan. Kecuali tuh ada sekolah yang sanggup masuk, saya di calling, saya siap. Tetapi tadi sehingga kita menunggu siswa masuk kalau mau ke sekolah lagi, atau ada opsi tadi kan, dimungkinkan kalau Pak Lurah Bulurah siap nanti mengundang kami, ya kita sama-sama ke kelurahan. Betul. Ketemu, kita rekam di situ. Ya, tuh. Nah, kalau targetnya ya jangan sampai 14 Februari. Harapan saya lebih cepat, lebih baik sih. Kenapa? Sekarang kita berikan kemudahan. Hari ini umur 16 silahkan rekam. Jadi tidak harus nunggu 17. Nanti aja saya tanggal 14 Februari, enggak. Silahkan. Tetapi nanti cetaknya di 17 tahun. Itu regulasinya. Kenapa? Untuk rekam itu kan ada proses itu ya. Nanti ngantri lagi. Makanya lebih rekam, masuk ke sistem,
aman. Oke. Rekam dulu ya Pak ya. Iya. Ya? Yang penting tuh rekam. Ini yang sering disalah mengerti oleh sebagian kecil warga kita. Udahlah, nanti aja tuh. Kalau udah 17 misalkan ya Pak. Ngapain sekarang, untuk apa gitu. Misalkan nih Pak ada yang sekarang nih di bulan ini masih 16 tapi 17-nya nanti bulan Agustus misalkan Pak. Ini rekaman sekarang juga nggak apa-apa ya Pak? 16 tahun. Jadi kebetulan ada tadi kebijakan program percepatan, salah satu dari kebijakan pemerintah pusat, Dirjen Dukcapil pusat itu memperkenankan 16 tahun boleh rekam hari ini. Nah, ini dimanfaatkan. Nanti kalau sudah mau pemilu selesai beda lagi. Iya betul. Harus 17. Beda tujuannya lagi. Beda tujuannya lagi. Oke. Dan ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak. Kali ini dari Mas Revi yang menanyakan tentang sidik jari nih Pak. Tadi kan Pak Bambang sempat bilang sidik jarinya itu 10 jari itu direkam gitu. Sebenarnya ini sidik jari sampai 10 itu fungsinya untuk apa Pak? Nah begini Mas Bagus, Mas Rian ya, Star Lover. Jadi desain dari dokumen gembalaan kita untuk KTPL memang dirancang untuk secara standar itu memenuhi kapasitas identitas resmi. Sehingga tadi memang wajib hukumnya disidik jari. Sehingga sidik jari itu masuk database. Makanya tuh kita sering mendengar ya, kalau media itu dulu ada kecelakaan pesawat terbang misalnya, kalau sudah jatuh di laut berapa hari kan udah wajah enggak kelihatan ya, kelihatannya di sidik jari. Sehingga ketahuan identitasnya. Itu pentingnya di situ, sehingga memang diwajibkan. Nah berarti ada yang enggak wajib? Ya ada. Kalau ada yang kecelakaan terus tangannya itu mungkin jarinya sudah putus satu, ya nggak bisa. Makanya itu untuk melengkapi sidik jari ada sidik retina mata. Jadi seperti itu. Oke, jadi nyambung ya Pak ya? Nyambung. Sidik jari ya, retina juga ya, gitu dan ya Pak ya? Kenapa 10? Lah tentu lebih confirm, lebih akurat kalau 10 daripada satu jari atau dua jari atau yang cuma direkam. jempol aja atau gitu jempol misalkan. aja. Biar lebih lengkap ya Pak ya datanya. Oke, jadi seperti itu ya buat Mas Revi yang penasaran dengan tadi kenapa perekamannya 10 ya, biar lebih lengkap data-datanya nih. Nah ini juga pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Stolovers ya yang ini sayangnya tidak menyebutkan nama. Oh ya. Jadi ini bertanya nih Pak, kalau kebanyakan yang belum rekam KTP itu di Kapanewon mana ya Pak? Oke ya. Oke, jadi ini panewon-panewon yang belum selesai rekam itu kita ada 17 kecamatan ya. Jadi yang paling banyak belum rekam tuh di Sedayu. Ini angkanya belum rekamnya itu 179 ya. Kemudian ada di satu lagi di Banguntapan. Ya umumnya yang besar ini di ring, yang wilayah Panewon yang dekat ring road. Jadi tadi mulai ujung yang barat tuh Sedayu 109, kemudian Banguntapan tuh ada 417, kemudian ada yang 367 ini misalnya Kasian, kemudian Sewon, Sewon 396 ya, kemudian Kasian. Jadi yang masih perlu perhatian kita untuk disentuh untuk bergerak ke perekaman itu di 5 Panewon itu. PR ya Pak? PR-nya harus segera diselesaikan nih ya. Kalau yang lain-lain Mas sedikit lah. Oke. Jadi ada yang kurang 75, kurang 54. Karena sedikit nih hanya kurang 54. Ada yang 47 nih. 40 kretek. Di kretek Pak? Kurang 47 anak aja. Oke.
Ya. Jadi memang kebanyakan sudah hampir selesai ya Hampir Pak, bisa selesai, dibilang ya. ya. Oke, jadi nanti semoga bisa lancar sampai Ya, amin. benar-benar jangan sampai 14 Februari ya Pak Betul, ya. ya, Karena kenapa harus puncaknya. Oke. Dan semoga juga nantinya Anda nih ya yang belum melakukan perekaman KTP Solovers segera melakukan ya, demi kita bisa mengakses layanan-layanan dari pemerintah juga, dan nanti untuk pemilu 2024. Nah, kalau dari Disduk Capil sendiri nih Pak, kan pastinya juga selain inovasi itu ada yang terbaru nih, ada Liontin Mas. Liontin Mas itu ya Pak ya? Ya. Itu launchingnya itu kapan ya Pak? Atau malah sudah launching atau bagaimana? Leontin Mas itu kalau secara resmi launching itu belum. Ini nunggu Star FM ini. Oke. Tetapi kami sudah uji coba. Oh, oke. Dan uji coba itu sudah hampir 1 tahun ya. Nah, jadi Leontin Emas itu ada singkatan tuh. Oh, apa itu Pak? Legalisir online ya. Kemudian mudah, akurat, sederhana, simpel. Oke, semakin memudahkan. Ya. Oke. Kenapa mudah? Nggak perlu datang secara fisik ke Dukcapil. Jadi kenapa? Karena memang legalisir dokumen Admindu itu masih dibutuhkan ketika dokumen kependudukan kita belum menggunakan fitur barcode atau tanda tangan elektronik. Jadi baik itu kartu keluarga maupun akte. Jadi karena apa? Sesuai Permendagri 104 2019 di pasal 18 ya, itu kalau dokumen kependudukan sudah ditandatangani secara elektronik, ya tidak memerlukan lagi legalisasi oleh Dinas Dukcapil. Nah, ini pentingnya di situ Mas Bagus. Jadi inilah teknologi itu semakin memudahkan kita. Jadi malu juga kalau ditanya anak-anak SMA, Bapak ini kan KTP-nya udah KTPL kok masih difotokopi ya? Lah, masih sering terjadi Pak. Lah masih sering itu. Makanya ini kemudian kok kartu keluarganya masih warna biru. Nah, kalau kartu keluarganya itu belum warna putih, ya siap-siap untuk legalisir. Oke. Harus fotokopi lagi. Iya. Kenapa? Sekarang kita sudah ada inovasi baru lagi, KTP kita tuh namanya KTP digital. KTP digital ya Pak? Iya, digital. Jadi kita sudah satu langkah lagi nih, melengkapi koleksi dokumen kependudukan, dokumen identitas itu dengan KTP yang berfitur digital. Nah, ini juga mumpung ketemu Mas Bagus nih dan Star Slover ya. Jadi kita bisa melayani juga untuk KTP digital ini, tapi syaratnya setelah rekam dan setelah cetak KTP. Oh, harus punya fisik KTP-nya juga ya? Iya. Oke. Ya setidaknya sudah PRR lah. Ketika sudah rekam PRR, maka masih nanti dulu saya malah pengen yang KTP digital. Langsung digital gitu digital ya, Pak? Aja. Nah, kenapa? Kita sudah di era 4.0. Nah, ini kan nggak boleh ketinggalan dengan betul. manual. Dan ini insya Allahnya manfaatnya lebih banyak lagi ya. Karena apa? Karena memang terintegrasi dengan sistem. Jadi kalau hilang nggak perlu repot nyari surat kehilangan. Oke. Kemudian kalau data kita diupdate, ini sudah otomatis ngupdate. Kemudian juga dia terkoneksi dengan sistem, ya, dengan BPJS, dengan bantuan sosial, dengan NPWP, dengan kartu vaksin. Terintegrasi semua ya Pak ya? Ya, kelebihannya itu. Ini memang masih baru Mas Bagus, dan ini juga perhatian juga karena kita target di Bantul itu harus 183.000 warga punya KTP digital. Oke,
183.000 iya. warga di Bantul ya Pak ya. Itu banyak. jumlah yang tidak sedikit. Nah, banyak sekali. beritanya yang perlu Star Lover ketahui, kita baru di angka 4%. Oke. Jadi baru 30-an ribu. Nah, maka itu silakan nanti kalau adik-adik pemula ini sudah rekam KTP, minta nanti KTP digital. Nah, caranya mudah tuh. Silahkan download aplikasi Identitas Kepulauan Digital. Kemudian isikan nama nicknya, kemudian nomor HP sama email. Nah, berhenti di situ. Terus nanti ketemu petugas untuk dikoneksikan dengan database pusat. Nah, Oke. itu sudah cepat sekali. Jadi memang lebih cepat dan lebih mudah ya Pak Iya, ya, bisa jadi dibilang. dan lebih lengkap. Kenapa? Iya. Kita punya KTP yang fisik, kita punya KTP yang digital. Betul. Jadi punya ada fisiknya, ada Ada digitalnya digitalnya juga ya Pak iya. ya. Oke, ini kan termasuk layanan yang memang ada di Sdukcapil Bantul ya, Salovers ya. Dan kalau ini Pak Bambang, kalau untuk kemudahan yang bisa diakses warga nih, terutama warga Bantul, ketika mengurus tentang kependudukan dari layanan ini, itu sebenarnya lebih ke apanya ya Pak? Apakah kayak jadi nggak perlu datang ke Disdukcapilnya, atau lebih karena teknologi jadi lebih cepat, atau seperti apa Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus nih, Mas. Bagus ya. Nah, jadi kita ini kan sekarang sudah eranya memang digital, sehingga Dukcapil sudah concern terkait layanan masyarakatnya harus dilakukan diakses secara digital. Tapi ini Mas Bagus, tidak mungkin warga Bantul tuh semuanya confirm dengan layanan digital, karena kalau yang sepuh-sepuh kan kalau digital harus ada HP-nya. Betul. Nah, kalau dia nggak punya HP ya nggak bisa digital. Tetapi kita memang bergerak ke sana, memprioritaskan tanpa mengurangi tadi. Kalau ada yang 1-2 manual itu tetap harus datang. Jadi selain tadi yang nggak punya HP, HP-nya nggak support, mungkin kan harus ada. Kalau Android itu versi 5 ke atas. Ada persyaratan khususnya ya Pak ya? Kalau masih HP yang lama ya nggak bisa. Nggak support nanti. Nggak support. Betul. Ini problem. Masalah Padahal juga. Dukcapil nggak bisa ngasih HP. Belum ada programnya ya Pak Iya. ya? Oke. Jadi makanya kita siap dengan digital ini silahkan. Dan Bantul memang sudah kita declare kita tuh bergerak ke kota pintar, smart city. Smart city apa ya? Smart city. Jadi semua ini ya memang harus kita bisa bersama-sama ekosistem layanan digital ini menjadi salah satu andalan. Betul. Jadi nanti yang ke Dukcapil itu yang tadi yang tinggal kesulitan aja, bermasalah, misalnya datanya kok nggak sinkron. Kemudian ada tuh nicknya masih ganda, ada loh Mas Bagus. Jadi NIK-nya ganda. iya, jadi ini penting juga, rekam itu wajib, tetapi jangan lebih rekam KTP dari 1 kali. Dengan kurang yakin nih, udah rekam di sekolah, datang ke kelurahan, Panemon. Oh, ke Panemon. Nah, kalau di kelurahan memang belum bisa, kenapa? Nggak ada alatnya. Oke. Kalau alatnya ada bisa ya Pak ya. Iya. Ada petugasnya. Nah, ya pengen rekam lagi. Nah, ini ada trouble-nya. Kita tuh sistem kita tidak bisa reject. Jadi mohon ini kejujuran bersama. Jadi kalau sudah rekam KTP, katakan sudah rekam.
Kalau belum, katakan belum, udah silakan rekam. Menghindari tadi ganda duplikat ya, ganda tadi duplikat record. Betul sekali. Jadi harus ada kejujuran ya dari followers nih. Jadi, jangan sampai nggak yakin ya. Harus yakin ya Pak ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Jangan berdusta ya followers ya. Dan ini karena sudah mendekati jam 10 pagi nih Pak Bambang ya. Kalau untuk himbauannya nih buat masyarakat tentang perlindungan data diri nih Pak. Silakan. Ya, Star Lover, jadi data diri itu sangat penting sekarang, karena itu harus dijaga. Nah, untuk dijaga itu pastikan tadi kalau yang belum rekam KTP segera rekam KTP supaya datanya bisa dicek, disinkronisasikan. Nah, ini yang penting. Kenapa? Masih ada warga kita yang datanya itu belum sinkron, misalnya antara sertifikat tanah dengan KTP, KTP dengan dokumen ijazah misalnya. Kalau yang lama-lama masih ada, jadi silahkan juga. Atau mungkin dia pengen rubah namanya, mungkin udah jelek namanya atau namanya kurang milenial, ya silahkan, itu hak masyarakat. Tapi kalau rubah nama harus ada penetapan dari pengadilan. Nah, jadi itu silahkan dengan segera mengupdate datanya, maka datanya menjadi benar, menjadi lengkap. Kemudian kita tidak kesulitan akses pelayanan publik. Ini yang penting. Jadi manfaatkan hari ini. Kalau pas libur mau nunggu Dukcapil jadwalnya belum, silahkan rekam di Panemon. 17 Panemon siap melayani di jam kerja. Sudah siap ya Pak? Iya. Karena apa? Untuk rekam KTP tidak bayar. Gratis ya Pak ya? Tis gratis. Yang bayar itu yang lain. Ya, yang lain. Beli jajan bayar ya? Iya, harus lah. Oke. Masa udah ke warung udah. Berarti memang gratis ya Pak layanannya ya? Iya. Dokumen Adminduk kita sudah tidak berbiaya karena sudah ditanggung negara. Ya. Tintanya, blankonya, kertasnya dan seterusnya. Makanya ini penting sekarang harus segera menyelesaikan rekam KTP kita bareng-bareng. Nggak mungkin selesai kalau hanya Dukcapil saja yang bergerak. Betul. Jadi kita sama-sama bergerak, sama-sama mendekat. Insya Allah pemilu ini sukses. Karena apa? Amin. Karena semua sudah rekam KTP, otomatis punya identitas dan bisa berpartisipasi untuk pemilu serentak di 2024 nanti. Punya hak pilih yang bisa digunakan ya Pak ya? Betul, emang. Oke, jadi jangan sampai nggak melakukan perekaman data ya Solovers ya. Dan ini karena sudah mepet waktunya ya, hampir jam 10 pagi nih. Terima kasih Pak Bambang sudah berbagi informasi di Star FM dan juga buat Solovers ya. Jadi tahu perekaman KTP ya. Yang belum melakukan silakan langsung melakukan perekaman KTP Solovers ya. Dan semoga juga dimudahkan pastinya nanti menuju ke pemilu 2024 juga. Selain itu juga untuk akses layanan pemerintah ya Pak pastinya ya. Betul. Jadi jangan sampai Anda nggak melakukan perekaman KTP nih Solovers. Dan sekarang karena sudah jam 10 ini sudah selesai untuk talk show bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Terima kasih buat Anda Solovers yang sudah mendengarkan dan sudah bergabung. Buat pertanyaan yang belum tersampaikan nanti bisa bisa langsung misalkan datang ke Dukcapil. Kalau ada yang memang perlu dipertanyakan boleh ya Solovers ya. Sampai ketemu lagi dan pastinya abis ini masih ada banget nih lagu-lagu enak yang bisa Anda dengarkan di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Bagus juga pamitan ya, terima kasih banyak. Dan semoga hari Selasa Anda berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Bye-bye.